kita sore hari ini kita akan berdiskusi, kita akan berbincang dengan 4 narasumber kita mengenai apa saja sih kesiapan dari new normal ini, kemudian bagaimana kita melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena saat ini pemerintah tampaknya ingin mengembalikan lagi kondisi masyarakat ke kehidupan yang normal. Tapi kehidupan normal seperti apa sih yang diinginkan oleh pemerintah, baik di pusat sampai dengan di daerah? Kita akan berbincang, ada dokter juga di sini yang nanti juga akan sharing dengan kita apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan di era new normal supaya tidak ada gelombang kedua. Kemarin Bapak Presiden juga sudah mengatakan jangan sampai dengan berlakunya new normal, kehidupan baru, kemudian ada gelombang kedua. Nah, Dio Tobing akan memandu acara diskusi pada sore hari ini. Saya berharap diskusi dapat berjalan dengan lancar. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk untuk 4 pembicara kita dari para pendaftar yang kemarin sudah mendaftarkan diri. Sekarang saya serahkan kepada Dio untuk melanjutkan diskusinya. Selamat bergabung, selamat berdiskusi. Ya, selamat sore. Terima kasih buat pembicara-pembicara kita yang sangat afdol ini di saat yang tepat di mana kita sudah memulai kehidupan baru. Terima kasih untuk Mas Fajrul Rahmat, juru bicara Presiden Republik Indonesia, sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Mbak Novi Kurnia, ahli hoax, ahli disinformasi dari Universitas Gadjah Mada, dan juga koordinator nasional Japelidi ya Mbak ya. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir. Ada Dr. Erlina Burhan yang tentunya sudah kita lihat seringkali di televisi muncul dan membantu kita memandu bagaimana kita merespons sebagai masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga di era pandemi ini, dan juga terkait dengan outbreak yang terus berjalan. Dan ada narasumber responder kita yang hasil surveinya baru saja keluar dan sudah di-cite oleh banyak media. Mas Burhan, terima kasih banyak sudah bergabung di sore hari ini. Mungkin langsung saja nih, kita melihat kalau di Indonesia sekarang masyarakat sudah mulai normal kembali. Kita sudah mulai masuk new normal, tapi kita lihat juga di jalan-jalan udah mulai ramai. Dan tapi mungkin ada dari segi masyarakat mungkin ada perspektif yang masih berbeda-beda, masih yang angle-nya seperti kita sudah kembali normal, artinya kita sudah kembali seperti dulu lagi, kita bisa beraktivitas. Ada juga mungkin yang berlebihan. Nah, mungkin pertama saya ingin ke Mas Fajrul Rahman dulu nih. Seperti apa sih Mas sebetulnya new normal yang digambarkan oleh pemerintah ini? Dan kita lihat kan seperti kemarin ada 5 indikator yang diperbincangkan oleh masyarakat di dunia sosial media gitu. Terkait dengan kita harus punya high testing rate, ada tight biosurveillance, terus ada contact tracing, dan juga masyarakat secara sosial harus taat selalu di protokol baru nih. Gimana Mas Fajrul? Kita sebagai masyarakat harus melihatnya gimana nih? Oke, terima kasih banyak Dio Tobing. Selamat sore Erika, selamat sore Ibu Novi Kurnia, selamat sore Ibu Erlina Burhan. Sering bertemu di ELC. Kemudian selamat sore juga ini sahabat saya Burhanuddin Muhtadi, dan terima kasih Rumah Kebangsaan. Izinkan saya menyampaikan dalam beberapa slide, mudah-mudahan cepat. Hanya saya ingin ini saja, sharing perspektif gitu terhadap situasinya. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama deh. Judul yang diberikannya ini kan adalah tentang kesiapan normal baru, distorsi informasi saat normalisasi. Ya, saya sedikit menyentuh nanti tentang distorsi informasi. Tapi akan dibantu kan ada Ibu Erlina Burhan juga, ada Ibu Novi, dan Burhanuddin Muhtadi yang ini, dari indikator. Terima kasih. Berikutnya deh, saya minta di slide-nya. Supaya bisa fokus. Ada bisa, Dio?
dan dibantu dari Rumah Kebangsaan, Mas Fajrul. Tadi sudah keluar ya? Sudah bisa ya? Iya. Oke. Silakan, Mas. Belum keluar ya? Sedang loading sepertinya. Lambat. Nah, ini juga bagian dari kenormalan Normal. baru di mana Burhanuddin Muhtadi susah masuk ke dalam, dan kemudian sekarang screen-nya juga susah keluar. Nah, ini mudah-mudahan dalam kenormalan baru nanti semuanya sudah serba cepat. Jadi itu. Oke, baik. Saya memberi judul ini soal kenormalan baru adalah semacam katup penyelamat di masa pandemi. Kenapa? Berikutnya. Kondisinya begini ya, saya sederhanakan saja ini menjadi lebih simpel. Sekarang ini kan 24 provinsi, 25 kabupaten kota itu masih dalam tahap PSBB sebenarnya, ataupun ada yang sudah masuk dalam persiapan kenormalan baru. Ada yang memakai istilah berbeda-beda, ada yang PSBB transisi, ada yang PSBB ada beberapa istilah-istilah, tapi pada intinya adalah semuanya itu baru dalam tahap persiapan menuju kenormalan baru, yaitu upaya untuk mendisiplinkan terlebih dahulu dengan sejumlah indikator yang nanti saya ambil sebenarnya dari gugus tugas. Indikator-indikator itulah yang nanti menjadi dasar menuju kenormalan baru. Sampai kapan kenormalan baru akan selesai? Yaitu sampai vaksin COVID-19 ini ditemukan. Nanti Ibu Erlina yang mungkin menjawab. 7 miliar manusia sedang menunggu kapan vaksin itu ditemukan. Nah, di dalam posisi kenormalan baru tetap ada up and down, nanti ada bisa pengurangan, ada kemudian pengetatan lagi, ada penutupan, seperti terjadi di Jakarta diumumkan ketika sudah mulai ada PSBB transisi, ada 19 pasar yang kena dan sekarang harus dilakukan pengurangan atau bahkan mungkin nanti penutupan kembali. Jadi fasenya cuma seperti ini sebenarnya. Oke, berikutnya. Ini cuma ingin mengatakan bahwa mengapa kenormalan baru pada intinya adalah yang lebih penting karena tidak mungkin PSBB ini diimplementasikan dalam jangka lama karena harus menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi. Cara berpikirnya kita menganggap bahwa karena tidak bisa ditentukan kapan sebenarnya vaksin COVID-19 bisa ditemukan, karena itu misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang ekonomi nasional itu, yang sebelumnya Perpu 1 2020, di situ disebutkan untuk menjaga perekonomian nasional sampai dengan akhir tahun anggarannya itu 2022. Jadi kesiapannya sampai pada akhir tahun tahun anggaran 2022. Persiapannya tentu adalah protokol kesehatan berdasarkan WHO, kemudian juga ada landasan hukumnya. Berikutnya. Nah, menurut saya ini adalah penjabaran saya atas apa yang disampaikan oleh Presiden maupun gugus tugas maupun dalam beberapa rapat terbatas yang saya ikuti, bahwa tujuan kenormalan baru itu tidak lain daripada adalah untuk mempertahankan keberlanjutan hidup dengan mempertahankan 2 variabel mungkin ya, yaitu pertama adalah disiplin ketat terhadap kesehatan kolektif dengan berlandaskan kepada protokol dari Kementerian Kesehatan yang berdasarkan juga dari peraturan WHO. Kemudian yang kedua, tentu menjaga produktivitas sosial dan ekonomi, terutama sebenarnya pada kehidupan UMKM yang untuk mikro saja itu ada 98,8% dari usaha di Indonesia itu ada di sektor mikro. Orang yang hari ini berdagang dapat uang, sebagian dimakan, kadang habis, dan besok habis. Jadi kalau diharapkan mereka terus berada di rumah, sangat mungkin mereka akan menghadapi kondisi yang sangat buruk, sehingga yang namanya misbar atau miskin baru itu akan makin
terus bertambah. Untuk memperkenalkan digital ekonomi kepada yang mikro, yang 98,8% ini termasuk sulitnya minta ampun, karena waktu kita sekarang dipaksa hanya dalam waktu baru 2,5 bulan. Butuh waktu yang cukup panjang. Dan dua hal inilah yang diperkenalkan oleh pemerintah, baik melalui informasi, komunikasi, dan edukasi, sehingga dengan dua hal ini kita menuju kepada keberlanjutan hidup dari 270 juta rakyat Indonesia. Tentu tidak sendirian, karena ada 216 negara di dunia juga menghadapi hal yang serupa. Berikutnya. Tantangannya menurut saya, apa yang saya lihat dalam sejak 2 Maret yang lalu, itu adalah pada tingkatan pertama, pada tingkat kesadaran, dan kemudian pada penegakan hukum. Ini kok nggak muncul ya ininya? Oke. Yang pertama pada wilayah kesadaran, yaitu pengetahuan kritis terhadap COVID-19 masih belum merata. Di sini nanti ini masuk distorsi informasi ini. Karena kita akan melihat berbagai segmen berbasiskan kepada demografi yang berbeda, kemudian usia berbeda, termasuk di dalamnya kan dalam demografi kan ada pendidikan yang berbeda, hingga ada yang masih meyakini bahwa virus makhluk Tuhan tanpa harus ada upaya pencegahan, sampai kepada tingkatan tersebut kesadarannya. Nah, di wilayah ini nanti akan masuk apa yang disebut distorsi-distorsi informasi, oleh karena bukan saja pembelahan ini karena kekurangan informasi, nanti Mas Burhan tolong dikoreksi, kadang-kadang orang berpikir karena kekurangan informasi, lalu kita kasih informasi, lalu selesai. Tapi ternyata ketika dikasih informasi, pertama dia membuat persepsi berdasarkan segmen-segmen di mana dia berada, dan kemudian yang diperparah lagi, karena masih ada yang namanya divided politik itu, Mas Burhan. Secara politik terbelah masih, sehingga informasi yang disampaikan itu jadi menghadapi agenda setting dan framing berdasarkan pembelahan politik yang masih belum selesai sampai sekarang ini begitu. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan seluruh pihak terhadap tata cara berdasarkan protokol kesehatan belum juga ideal. Sehingga dalam masa persiapan ini Presiden berupaya terus mendorong edukasi, informasi, komunikasi agar kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru ini bisa berjalan. Di wilayah penegakan hukum, terjadi juga tingkat kesulitan penegakan hukum protokol kesehatan di masa kenormalan baru karena menghadapi kemajemukan sosial yang sangat tinggi. Masing-masing entitas sosial, etnis, agama misalnya juga memiliki cara respon yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setiap daerah pada akhirnya membutuhkan pendekatan berbeda dalam penegakan hukum kenormalan baru. Kemarin saya berdiskusi dengan pemerintah Provinsi Aceh, di sana mereka memang menghadapi masalah juga, terutama karena karakter agama itu menjadi sangat menentukan dalam hal kesadaran, termasuk juga dalam hal penegakan hukum. Memang ada di Undang-Undang Nomor 6 2018, ada hukuman pidana 1 tahun, dan kemudian denda 100 juta, tapi sampai hari ini belum dijalankan. Maklumat Kapolri itu hanya menjalankan pasal 212 KUHP, yaitu melawan petugas kalau mereka lagi berkumpul dibubarkan. Atau kalau mereka melanggar peraturan seperti kemarin, tidak boleh mudik, lalu kemudian dipulangkan. Itu jumlahnya 100 ribuan. Baru sampai di titik itu. Atau ada hukuman sosial seperti push up. Pemerintah menurunkan 340.000 TNI dan Polri, tapi juga pendekatannya tetap humanis dan persuasif di 1.800 titik di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Tidak seperti polisi India yang harus memakai rotan menggebuk pantat, jadi kita belum sampai ke sana. Kita masih tetap pendekatannya persuasif dan humanis. Berikutnya, nah ini distorsi informasi yang yang membuat juga kadang-kadang informasi yang disampaikan itu menjadi terdeviasi gitu di publik.
Kami tiap hari mendapatkan masukan dari Dirjen Aptika, dari Kominfo, sampai hari ini dari Agustus 2018 itu ditemukan isu hoax 5.732. Tetapi yang terkait langsung berikutnya ya, yang terkait langsung dengan yang namanya COVID-19 tidak saya tampilkan di sini. Ini berdasarkan ada kesehatan, politik, pemerintahan yang lain-lain. Tetapi yang terkait langsung dengan COVID-19 itu ada sejumlah, bentar ya, saya harus membuka di sini. Mana tadi? Lupa saya. Ada sekitar 845 isu hoax dari 6 Mei 2019 sampai 12 Juni 2020 yang terkait dengan isu COVID-19. Itu ada termasuk di dalamnya. Di antaranya beberapa yang kami dapat sampaikan misalnya adalah isu hoax-nya itu sebagai berikut. Misalnya yang terjadi, bentar ya, ini ada foto 5 saudara kandung menunggu diadopsi karena orang tua meninggal terjangkit COVID-19. Model-modelnya seperti itu. Kemudian sekitar wilayah Pasar Rumput akan dilakukan karantina wilayah. Kemudian ada virus flu babi lebih ganas ketimbang virus corona. Model-modelnya seperti itu. Pasien COVID-19 asal Lawang, Kabupaten Malang, keluyuran. Nah, jadi upaya terus-menerus melakukan distorsi terhadap informasi mengenai ini juga terjadi. Jadi bukan saja kita berhadapan dengan segmen-segmen dari receiver yang menerima informasi, tetapi kita juga menghadapi hoax-hoax yang berkembang di masyarakat yang berhasil dikumpulkan hampir setiap hari oleh dari Kominfo. Berikutnya. 2 menit lagi Mas Fajrul ya. Berikutnya, ini nggak usah. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi upaya untuk pindah dari persiapan kepada kenormalan baru itu, ini yang menjadi indikatornya. Sama seperti indikator di Burhan. Itu epistemologi, survei kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian harus memenuhi 15 indikator. Yaitu penurunan jumlah kasus positif sampai dengan jumlah tempat tidur. Nah, apabila ini tidak tercapai, selain disiplin yang seperti memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan, itu juga harus tetap dilakukan, tapi indikator yang seperti ini menjadi dasar untuk kita menjadi kenormalan baru. Sangat berat menurut saya. Berikutnya. Tapi ada 3 modal yang bisa kita pakai, yaitu kepemimpinan demokratis, karena Pak Jokowi tetap menginginkan pendekatan yang humanis, persuasif, dan kita bisa mengandalkan saling tolong-menolong, solidaritas sosial, karena kita nomor 5 dari 167 negara di dunia, dan alhamdulillah sistem respon kita cepat dan ilmiah, secara organisasi sekarang sudah terbentuk gugus tugas nasional, 34 gugus tugas provinsi, kemudian ada 500 gugus tugas kabupaten kota, ada 103 yang namanya laboratorium untuk PCR, sudah cukup tinggi, dan kemudian hampir tiap kemarin untuk tes PCR sudah mencapai hampir 15.000. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ini nggak usah. Berikutnya, nah ini Pak Presiden kemarin menyampaikan hanya 5 arahan, tegas banget, karena ini terkait dengan persiapan, yaitu prakondisi harus ketat, kemudian penentuan waktu juga harus berdasarkan data, fakta, dan lapangan, data epidemiologi menjadi syarat utama, kemudian prioritasnya itu pada sektor dan aktivitas secara bertahap, kemudian tentu model pentahelik yang melibatkan semua elemen, perguruan tinggi, media, masyarakat, masyarakat, dan kemudian media massa, pemerintah, lalu kemudian evaluasi secara rutin, di mana bisa terjadi pengetatan atau penutupan kembali. Jadi inilah syarat-syarat menuju kepada kenormalan baru, dan distorsi informasi itu termasuk salah satu yang mengganggu, yang berhasil. Saya pikir itu pengantar dulu dari saya. Terima kasih. Oke.
Ya, makasih banyak Mas Fajrul. Kalau kita melihat tadi terkait dengan distorsi informasi yang saya tertarik dengan yang tadi Mas Fajrul bilang tentang divided policy. Nah, kemudian atau kalau dalam konsep apa ya, kebijakan publik bisa dibilang divided politics ya, atau fragmentations of governance mungkin seperti itu. Nah, jangan-jangan fragmentations of governance atau masyarakat melihatnya ada kebijakan yang berbeda-beda atau setiap daerah kemudian memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Di situ memunculkan targeted hoax yang dimunculkan narasi dari publik itu menjadi berbeda-beda. Nah, tapi juga beragam jenisnya dan masif mungkin seperti yang Mas Fajrul bilang tadi ada 800-an dari tanggal 9 Mei. Dan mungkin sekarang saya mau ke Mbak Novi dulu nih. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, Mbak? Kenapa bisa ada hoax gitu muncul selama pandemi? Oke, boleh di-share materi saya? Oke, selamat sore Pak Fajrul, Mas Burhan, Bu Erlina, Mbak Erika, Mas Dio. Sambil nunggu materi saya ditayangkan di layar, bukan yang iya ini belum ganti ya, yang warnanya biru putih ya. Mungkin tinggal di oke, langsung slide yang pertama. Slide berikutnya, oke. Jadi dari perspektif saya sebagai akademisi ya, melihat dari perspektif komunikasi dan juga mewakili teman-teman Japilidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital, memang normal baru ini masih dipertanyakan ya di masyarakat. Istilahnya juga sangat beragam, dari kenormalan baru, yang ini baku, kemudian normal baru, new normal, tanpa quote, new normal, tatanan baru, kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, adaptasi gaya baru, kehidupan baru, pola hidup baru, budaya baru, bahkan ada aman, sehat, produktif ya, dan juga lain-lain. Artinya apa? Artinya secara istilah memang ada euforia dan juga kontestasi istilah. Kemudian definisi dan ruang lingkup dari kenormalan baru sendiri itu juga sangat multidimensi ya. Karena kemudian ada dimensi perdagangan, ini layarnya masuk ke kampanye, larangan kampanye. Perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, masih yang slide sebelumnya Mbak, Mas. Yang slide sebelumnya, nah peribadatan, kemudian perbankan, pariwisata, infrastruktur, kesenian, pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, komunikasi, dan juga lain-lain. Meskipun kemudian ada banyak kritik yang muncul di tengah masyarakat bahwa ekonomi atau teknik praktis itu seolah dipentingkan dibandingkan dengan kesehatan, karena kemarin mal dibuka terlebih dahulu sebelum juknis tentang beribadat itu dibuka informasinya. Kemudian persoalan-persoalan yang sering didiskusikan yang muncul adalah tentang kegagapan mengatasi pandemi, dan saya kira ini bukan hanya Indonesia, seluruh negara yang terkena pandemi ini juga mengalami kegagapan yang sama. Kemudian banyak definisi tadi itu juga melibatkan aktor dan kepentingan yang berbeda. Kadang-kadang juga terbaca ada ego sektoral pemangku kebijakan, dan juga komunikasi publik yang terfragmentasi ya, tadi sudah dijelaskan, kadang seolah beda-beda isinya, termasuk juga level of krisis yang beragam gitu. Ada daerah yang menganggap itu penting sekali, sudah melakukan pengetatan sebelum new normal ini dicanangkan, tapi ada yang cuek-cuek sekali gitu misalnya. Transparansi data juga kurang gitu, jadi meskipun data-data ODP dan sebagainya ada, tapi data yang lain mungkin kurang atau bahkan tidak lengkap. Dan yang sangat dekat dengan pekerjaan saya maupun kegiatan saya adalah tadi sama yang dikatakan oleh Pak Fajrul ya, bukan soal informasinya kurang, tapi kita ini malah luber informasinya, tapi literasinya yang kurang. Sehingga normal baru ini dianggap sebagai normal lama yang artinya pemulihan dibandingkan dengan sebenarnya normal baru ini masih dalam kondisi krisis. Apalagi beberapa hari ini rekornya terlampaui terus ya. Sehingga kelonggaran itu seolah tampak lebih muncul dibandingkan dengan kedisiplinan. Nah, PR besar saya kira yang harus dilakukan bersama-sama tentu saja adalah manajemen bencana atau krisis, karena bagaimanapun pandemi ini adalah krisis gitu. Kemudian protokol kesehatan yang harus kuat, tadi juga Pak Fajrul dan juga pemerintah mengetatkan itu.
kedisiplinan warga, komunikasi publik yang kemudian lebih terarah dan lebih kohesif ya, dan juga hukum dan penegakan, dan yang bagian saya adalah terkait dengan edukasi dan literasi. Dan mau nggak mau ini kita nggak bisa bekerja sendiri, harus ada sinergi dan kolaborasi antar aktor. Slide selanjutnya, silahkan. Nah, untuk hoax sendiri, tadi juga Pak Fazrul sudah memberikan data bahwa hoax COVID ini banyak sekali. Yang saya catat sampai 9 Juni itu ada 813 konten dengan media penyebaran Facebook yang paling banyak dibandingkan dengan Twitter dan YouTube dan Instagram itu sama. Ini di luar yang ada di WhatsApp, karena sebenarnya WhatsApp itu adalah sumber penyebaran hoax yang tinggi juga, tapi tidak bisa dicatat datanya. Kasus hukum ada 104 tersangka, 17 yang akhirnya ditahan dengan berbagai macam pidana. Dan kemudian contoh hoaxnya tadi juga sudah disampaikan Pak Fazrul, tapi saya menemukan ada beberapa yang penting dan dekat dengan tanggal-tanggal hari ini. Yang rumah sakit dituduh sebagai lahan bisnis kalau ada pasien atau ada yang meninggal maupun yang dirawat. Kuota internet yang gratis itu juga dianggap pemerintah menyediakan. Dan juga tadi COVID-19 dianggap sebagai propaganda, tidak berbahaya karena disebabkan oleh bakteri. Yang menyedihkan ternyata virusnya itu bukan virus COVID saja, karena virus hoax itu juga virus informasi, termasuk juga virus sosial yang berupa stigma. Kita sudah lihat ada banyak sekali pemberitaan atau kasus tenaga medis diusir dari kos atau rumahnya. Kita juga melihat ada stigma yang dialamatkan pada pasien maupun keluarganya, dan juga masih ada penolakan jenazah-jenazah COVID. Dan bahkan ada juga kasus kebalikannya ya, perampasan jenazah yang dianggap nggak COVID tapi ternyata COVID misalnya. Nah, kemudian mengapa sih tadi pertanyaannya dari Mas Dio sebagai moderator, hoax ini masih ada muncul gitu. Selama pandemi orang lagi ribet dengan urusan kesehatan dan juga protokol dan lain-lain karena banyak hal gitu. Ada yang memang sengaja gitu. Ada yang karena punya kepentingan, ada yang cari sensasi. Kalau untuk distribusi, biasanya orang seneng kalau nge-share yang pertama, bangga menjadi pertama tanpa melakukan cek fakta dan hanya ikutan tren, gampang percaya, males baca, dan itu menunjukkan bahwa literasinya rendah. Kenapa stigma muncul gitu? Karena orang cemas, takut, kurang percaya, kurang paham, ikut-ikutan, dan juga cenderung tidak bisa menerima perbedaan gitu. Dan tentu saja di sini adalah literasi rendah. Selanjutnya, slide-nya. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Saya akan bercerita apa yang dilakukan oleh Japilidi ya dalam melawan hoax dan stigma COVID. Jadi Japilidi ini komunitas yang nggak punya bentuk ya, kita nggak berbadan hukum, tapi lebih banyak anggotanya adalah pegiat literasi digital yang sebagian ada di kampus, ada 164 dari 80 perguruan tinggi di 31 kabupaten. Kita merasa bahwa kita menjadi bagian dari pandemi ini dan harus berkontribusi. Sehingga kita memutuskan untuk membuat kampanye online dan offline untuk kemudian menggodok tema yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sejak pertengahan Maret yang lalu. Nah, strateginya tentu saja di sini adalah kolaborasi yang berjenjang, karena Japilidi sendiri adalah terdiri dari banyak sekali pegiat di berbagai macam kota maupun juga dengan pemangku kepentingan yang lain, baik itu pemerintah, komunitas lain, NGO, media, dan juga warga yang lain. Berikutnya, kita sudah memproduksi 16 topik dari yang jadi 15 poster digital, 2 videografis, dan juga 2 update isu ya selama pandemi. Nah, dalam kita membuat konten ini memang ada banyak karakter ya. Ada konten-konten yang sifatnya itu instruksional. Kayak misalnya jaga diri, jaga keluarga yang masih relevan sampai sekarang, tentang bagaimana kita harus selalu cuci tangan, tidak menyentuh muka, menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan kalau bisa di rumah, artinya hanya yang kalau penting keluar rumah. Ini sudah diterjemahkan dalam 45 bahasa, 43 bahasa daerah, 1 bahasa Indonesia, dan 1 bahasa Mandarin. Kemudian kita juga membuat konten-konten yang melawan stigma, termasuk stigma terhadap tenaga medis, pasien, maupun jenazah korban. Dan juga konten-konten untuk melawan hoax. Bahwa misalnya saja yang bisa kena hoax itu hanya orang kaya, kelas sosial tertentu yang berpergian ke luar negeri misalnya.
Ya, hoax bisa kena pada siapa saja, tidak pandang bulu misalnya. Termasuk juga kemarin kita juga, memberikan konten yang terkait dengan jangan mudik ya, artinya karena waktu itu jangan mudik dan juga jangan pulang kampung itu jadi perdebatan yang seru gitu, itu juga menjadi bagian yang kita lakukan untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Berikutnya, ini beberapa contoh poster yang kita buat. Selanjutnya, dan yang paling penting sebenarnya tadi yang dinyatakan oleh Pak Fajrul adalah masyarakat kita ini kemampuan kritisnya untuk mengelola informasi itu kurang bagus ya, sehingga kita kemudian membuat konten dengan mengeksersis atau membumikan 10 kompetensi literasi digital, tapi kita fokus pada di bersikap kritis, bahwa kita tuh harus menganalisis. Kalau ada informasi harus dilihat, provokatif nggak sih, berlebihan nggak sih, harus dicek faktanya. Penting nggak? Kemudian faktanya benar nggak? Akurat nggak? Harus dievaluasi, nggak buru-buru dibagikan pada orang lain. Kemudian juga kita harus juga menjadi bagian dari masyarakat, misalnya kalau ada yang menyebar hoax, ya di WhatsApp group misalnya, kita harus berani bilang, "Itu salah loh, lihat dong ini ada cek faktanya." Karena sekarang cek fakta mudah juga dilakukan dengan hanya mencari Google dengan, eee, topik-topik terkait atau judul berita terkait itu juga bisa dilakukan karena banyak media yang menyediakan cek fakta secara gratis misalnya. Dan juga kolaborasi, karena nggak mungkin kita akan melawan hoax itu dengan sendirinya. Berikutnya, nah untuk kampanye sendiri yang sudah dilakukan Japilidi itu ada kampanye daring dan kampanye luring. Yang menarik adalah bahwa apa yang kita sampaikan tadi, konten-konten kita di daring tadi, itu ternyata mendapatkan respon yang bagus dari warga untuk kemudian membuatnya menjadi offline, menjadi luring. Mereka meminta file yang resolusinya bagus untuk kemudian disebarkan, baik dipasang sebagai spanduk, dipasang sebagai semacam baliho gitu, besar di wilayah mereka masing-masing, terutama yang untuk jaga diri, jaga keluarga yang 5 informasi penting protokol kesehatan itu, termasuk juga dijadikan poster untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyerta untuk melakukan, bakti sosial berbagi sabun, masker, maupun sembako. Nah, ini dilakukan di banyak kota di, Jawa, kemudian juga di Bali, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, NTT, NTB, hingga Papua. Yang menarik partisipasi warga ini juga berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda ya, dari perangkat RT RW, kemudian ibu-ibu, jaringan guru, maupun jaringan komunitas. Bentuk partisipasinya lebih banyak mereka melakukan swadaya karena kita tidak banyak mencetak poster, tapi mereka mencetak secara mandiri. Dalam konteks ini kemudian apa yang dilakukan oleh Japelidi ini bergerak. Niatnya itu kampanye lawan hoax, tapi kemudian akhirnya kita membuat produksi untuk kampanye lawan stigma dan kemudian kita sekaligus mengajak warga untuk menjaga diri dan keluarga supaya bisa melewati masa pandemik ini dengan protokol kesehatan yang tinggi. Itu mulai dari pertengahan Maret sebelum new normal sebenarnya dicanangkan secara resmi oleh pemerintah. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini, contoh saja ternyata apa yang kita lakukan disambut secara positif oleh warga. Jadi seringkali kita tidak kenal, dengan warga yang memasang poster kita karena mereka DM ke beberapa akun sosial media Japilidi dan kemudian mengirimkan gambarnya, ini sudah kita cetak, kita pasang menjadi seperti ini. Dari yang tower air, kemudian semacam baliho yang ada di kampung, kemudian di tempat cuci tangan, bahkan juga ada di ketika tempat berbagi makanan pada saat bulan puasa dan sebagainya gitu. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh warga untuk kemudian turut menyebarkan, konten yang dibuat oleh Japilidi, terutama konten yang ini, yang jaga diri, jaga keluarga yang sangat basic dan masih relevan sampai sekarang dan dibuat dalam 45 bahasa daerah. Berikutnya, dukungan pemangku kepentingan yang lain juga ternyata sangat penting buat Japilidi meskipun belum maksimal karena kita masih hanya bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan. Salah satunya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang turut membagikan konten kita, kemudian Impact Project, kemudian juga ada
beberapa NGO yang turut membagikan dan juga Siberkreasi yang kemudian membagikan konten kita yang bisa di-download secara gratis melalui website literasidigital.id. Slide 2 menit lagi berikutnya. Mbak Novi ya. Siap, slide berikutnya. Kemudian dukungan pemangku kepentingan lain tidak hanya berbagi informasi kita, tapi juga mereproduksi konten Japilidi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga gugus tugas yang mereproduksi konten yang dibuat oleh Japilidi. Slide berikutnya. Dukungan media juga sangat kenceng, artinya kita banyak sekali diceritakan dan kemudian diliput dan banyak warga yang meminta konten kita karena membaca pemberitaannya di media, terutama tadi yang saya sudah jelaskan, konten yang sangat standar, jaga diri jangan jaga keluarga. Berikutnya slide-nya. Nah, ini slide terakhir kita. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Japilidi ini dilakukan sejak dari pertengahan Maret ketika pandemi sudah mulai bergerak di Indonesia dan orang sudah mulai bekerja di rumah mulai tanggal 16 Maret dan tentu saja tantangannya banyak sekali gitu. Misalnya pemilihan tema per konten. Kita pernah punya tema yang akhirnya kita tidak jadi kita tampilkan. Waktu itu istilah banyak sekali, social distancing, kemudian juga ODP, PDP dan macam-macam, tapi kemudian selalu berubah. Akhirnya kita nggak jadi tampilkan misalnya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang mudah buat kami untuk menentukan tema mana yang kemudian kita tampilkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Proses kreatifnya juga tidak mudah karena kita bekerja lebih banyak secara daring melalui WhatsApp group dengan banyak orang, 20-an orang yang tim inti dan 160-an orang yang tim besar yang ada di 30-an kota. Memilih kata yang tepat itu juga susah. Waktu itu saya belum kenal Bu Herlina ya, karena untuk bilang bahwa tenaga medis bukan sumber virus, itu berantemnya berhari-hari misalnya. Bagaimana memilih kata yang tepat untuk mudah dipahami itu juga nggak mudah, karena seringkali kita merasa kita memilih bahasa yang tinggi nih, bahasa yang hanya dimengerti oleh kalangan yang terdidik, tapi bagaimana itu bisa digunakan di masyarakat yang lebih besar misalnya. Bahasa lokal. Kebutuhan untuk membuat bahasa lokal yang banyak itu permintaan banyak sekali, tapi kita hanya bisa menghandle 45 bahasa dari ratusan bahasa lokal yang ada di Indonesia. Dan ternyata bahasa lokal ini membantu banyak sekali ketika ibu-ibu ataupun pemuda atau aktivis RT RW yang ada di desa-desa, di daerah-daerah yang berbeda itu untuk lebih mendekati masyarakat di sekitar sana, terutama untuk masyarakat yang usianya itu sudah tua ya, yang mungkin akan lebih merasa nyaman kalau didekati dengan bahasa lokalnya masing-masing. Variasi konten, variasi format juga menjadi tantangan buat kita, dan kemudian sumber daya manusia, koordinasi di antara kita dan juga kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain itu juga masih menjadi PR karena belum banyak yang kita lakukan, termasuk juga menentukan masa kampanye. Itu sama sulitnya juga tadi ketika Mas Fazrul cerita bahwa new normal itu bisa bolak-balik karena kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan meskipun mungkin anggaran sudah disediakan sampai akhir tahun 2022. Kita juga punya persoalan yang sama. Terus kapan kampanye kita selesai? Misalnya, ini yang masih juga menjadi PR untuk Japilidi karena bagaimanapun kita ingin memberikan kontribusi untuk memberikan edukasi atau literasi kepada warga dan kalau bisa ya warga yang dengan beragam background ya, tidak hanya satu background saja. Kita juga melakukan beberapa alternatif tambahan selain kampanye untuk membuat konten digital yang sedang dalam proses adalah kita membuat penulisan buku bunga rampai Japilidi lawan hoax COVID-19, hoaxnya kita kasih kurung karena akhirnya kita juga berusaha mengajak masyarakat melawan stigma dan juga berusaha untuk mengajak masyarakat melawan COVID itu sendiri. Yang isinya 30 IC, baik itu tentang kampanyenya, kajian komunikasinya, maupun pengalaman-pengalaman, termasuk saya. Saya adalah pegiat yang akhirnya ngalamin apa yang saya tulis, karena anak saya pernah jadi PDP selama 10 hari, jadi agak sedih ingetnya. Tapi akhirnya ternyata anak saya itu demam berdarah, tapi rasa corona ya, karena gejalanya sama gitu. Jadi saya merasakan bagaimana tekanan psikologis itu sangat kuat ketika ada anggota keluarga itu diisolasi.
Kemudian yang ada dalam proses yang untuk membuat selingan supaya kita bersemangat terus untuk berbakti pada negeri adalah kita juga sedang bikin penulisan buku kumpulan puisi. Tapi sebenarnya itu cerita tentang kegelisahan, kemarahan, harapan, pengamatan, dan pengalaman juga, dan juga refleksi personal tentang pandemi. Jadi tema puisinya itu sekitar itu. Jadi itu yang kita lakukan. Artinya apa? Kita berusaha mendekati dengan banyak cara, dengan banyak platform untuk bisa lebih dekat ke masyarakat, meskipun PR-nya tentu saja masih banyak sekali dari apa yang sudah kita kerjakan. Berikutnya, Mas, yang terakhir ini hanya saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena PR kita ini masing-masing ada, tapi PR kita untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk berbakti pada negeri, terutama ketika kita harus melawan virus yang macam-macam tadi, dari virus kesehatan, virus informasi, maupun virus sosial stigma, dan juga virus yang lainnya, agar negara kita bisa menjadi jalan dengan lebih baik ya, dengan kondisi yang nggak mungkin akan sama seperti dulu, tapi kita harus mencari cara terbaik untuk membangun negeri ini dari keterpurukan yang mungkin ini masih berada di tengah jalan, belum sampai ke puncak ya kalau dilihat dari angka-angka yang muncul. Saya kira itu yang mau saya sampaikan, nanti bisa kita teruskan dengan diskusi. Matur nuwun Mas Dio, saya kira waktunya Ya, pas. siap. Terima kasih Mbak Novi untuk paparannya. Sebelum masuk nih ada satu highlight penting yang aku lihat, ternyata di lapangan itu semuanya serba sulit ya Mbak ya. Ketika kita menghadapi beragam karakteristik masyarakat mungkin satu, Betul. sementara pemerintah sudah mengambil satu kebijakan bahwa kita harus move forward nih. Kita nggak bisa terisolasi begini terus, ekonomi tidak jalan, kesenjangan semakin tinggi, dan makanya kebijakan itu dilakukan. Tapi tadi Mbak Novi bilang bahwa ini sepertinya anggapannya normal baru ini itu adalah normal lama nih. Artinya mungkin masih ada sebagian masyarakat yang melihat bahwa wah ini adalah pelonggaran, inilah saatnya kita kembali seperti dulu kala. Atau ada sebagian juga masyarakat yang melihat bahwa kemarin sempat ramai, corona ini adalah konspirasi. Nah, moving forward ke Dr. Erlina, ketika pemerintah sudah siap untuk masuk ke new normal, tapi ternyata tantangannya begitu banyak di lapangan, dari segi medis gimana dok? Siap nggak kita? Apalagi tenaga medis yang sudah jauh-jauh diisolasi, dapat stigma, dikucilkan, bahkan penyintas pun ada yang dapat stigma. Gimana nih dok? Ya, terima kasih Mas Dio. Sebetulnya tadi disinformasi dan juga sedikit pembelaan terhadap kami tenaga medis sudah disampaikan oleh Pak Fajrul Rahman dan juga Ibu Novi. Terima kasih. Itu tenaga medis dibela itu ya. Artinya memang jangan sampai memberikan stigma dan salah pengertian karena disinformasi. Tapi saya barangkali tidak masuk ke disinformasi, tapi lebih ke arah bahwa kami ini adalah sebetulnya garda bukan terdepan sekarang ini. Garda terdepan memutus rantai ya yang akan mencegah kita dari gelombang kedua, second wave itu adalah sesungguhnya masyarakat. Ya. Kalau petugas kesehatan adalah benteng terakhir, ya, benteng terakhir. Jadi kalau ada pasien, ada yang sakit, baru kami garda terdepan. Tapi kalau untuk new normal, adaptasi kebiasaan baru, ataupun tadi dikatakan apa istilahnya di Bandung juga, ini sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Oke, ya. Jadi saya sekarang tidak bicara tentang disinformasi karena sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Fajrul maupun Ibu Novi. Saya hanya ingin menyampaikan kesiapan kami ya dalam menghadapi normal baru ya. Normal tapi baru ya, bukan normal yang lama. Kalau normal yang lama itu bukan adaptasi namanya. Ya, jadi pertama kali begitu ada COVID ini masuk ke Indonesia, terjadi health shock. Jadi shock kesehatan. Ya orang kesehatan juga shock, bukan masyarakat saja. Kenapa? Karena ini penyakit baru.
tiba-tiba ada penyakit baru datang, dan yang menjadi kenapa juga bikin shock di mana-mana, sesungguhnya pengetahuan kita tentang penyakit ini sangat terbatas, ya. Tidak banyak yang kita tahu. Karena tiba-tiba semua jadi shock, ada panik, ada reaksi yang berlebihan, terjadi perubahan yang drastis, ya. Biasanya orang bekerja setiap hari ke kantor, sekarang semua dilakukan dari rumah. Jadi memang saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa global sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan segera berlalu. Oleh sebab itu kita harus beradaptasi, ya. Adaptasi ini maksudnya tetap waspada tapi tidak panik. Jadi new normal itu adalah tidak panik, jadi normal-normal saja, tapi waspada. Nah, waspadanya ini adalah adaptasi kita untuk kebiasaan baru. Nah, saya hanya sekarang tidak bicara tentang disinformasi, saya sampaikan tadi bicara tentang bagaimana perkembangan diagnosis di Indonesia. Barangkali semua masih ingat, dulu kita panik karena cuma ada satu laboratorium RT-PCR yang bisa melakukan diagnosis, sehingga ada yang sebulan, 10 hari, 15 hari belum mendapatkan hasilnya. Ini bikin tambah panik. Tapi alhamdulillah sekarang per 11 Juni sudah ada 185 laboratorium yang bisa melakukan PCR ini, ya. Dan sudah banyak spesimen yang diperiksa, ada hampir 500.000 spesimen, dan kemudian juga bahwa sistem rujukan dan spesimen rujukan pasien dan spesimen ini sudah mulai dibangun. Jadi memang kesiapan sudah menuju ke arah sana, karena memang mau tidak mau kita harus seperti ini. Tidak bisa konvensional, ya. Ini juga rumah sakit yang COVID sudah mulai banyak, ya, sudah ada 2.000 lebih, ya. Ini sudah disampaikan tadi, laboratorium yang bisa menguji 185, dan juga perangkat oksigen juga sudah banyak, 200 ribuan lebih, ya. Dan juga daerah-daerah juga sudah mulai bergiat, ya, mulai dari pemetaan, melakukan PSBB, ya, walaupun ada yang berskala besar dan sekarang ada yang PSBB lokal katanya. Kemudian juga sudah banyak relawan, ya, relawan tuh ada 30.000 lebih, dan ada juga alat-alat kesehatan semakin banyak, ya. Tapi tentu saja saya minta alat-alat kesehatannya nih yang bermutu, jangan yang mutunya kurang karena akan membingungkan kami. Dan juga ventilator, ya, ini karena kan saya selalu menyampaikan kalau saya di TV, walaupun dengan bahasa emak-emak kata orang, ya, tapi memang itu saya sengaja supaya masyarakat mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Jadi ventilator di Indonesia atau alat bantu napas ini dulu sedikit, tapi sekarang sudah ada 8.000-an unit, ya. Nah, inilah yang mendasari kenapa saya katakan tidak boleh banyak orang yang berat yang dirawat, karena 5% dari yang dirawat itu kan masuk ke ventilator. Kalau angka pasiennya banyak, 5% dari ventilator, yang 5% yang butuh ventilator itu jangan sampai jumlahnya lebih dari persediaan ventilator kita. Ya, jadi ventilator kita sampai Maret 2020 ada sekitar 8.000-an unit. Oke, ya. Ini juga tenaga medis. Kalau kita lihat di sini, tenaga medis kita memang tidak merata, ya. Baik dari dokter umum, spesialis, dan lain-lain memang itu tidak merata, tapi memang begitulah kondisi di Indonesia saat ini. Dan juga rasio dokter per 1.000 populasi di Indonesia hanya 0,3, jadi belum mencapai 1 dokter per 1.000 penduduk. Ini idealnya kan seperti itu, jadi kita masih sepertiganya. Tapi ini bukan menjadi alasan bahwa kita mengatakan kita tidak siap. Jadi kalau jumlah dokternya sedikit, barangkali kita mesti lebih bekerja keras lagi, dan kita juga membutuhkan banyak relawan. Iya, ini tenaga medis saya sudah sampaikan tadi.
dokter memang tidak terlalu banyak, tetapi perawat cukup banyak. Jadi memang ini seperti inilah yang sebenarnya di peta di banyak tempat di Indonesia bahwa dokternya memang sangat-sangat sedikit, tapi alhamdulillah perawatnya lumayan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang rasio dokter per 1.000 penduduk kita masih rendah ya. Dibandingkan dengan Singapura ini 2,3 dokter per 1.000 penduduk ya. Malaysia 1,5 dokter per 1.000 penduduk. Yang mirip-mirip kita mungkin Filipina itu pun masih bagus 1,3. Oh sorry, tapi Indonesia memang sedikit di atas Kamboja ya. Jadi mungkin ke depannya barangkali ini bisa kita atasi dengan mungkin membuat suatu gugus medis yang bisa mengatasi hal ini ya. Kemudian bagaimana perkembangan terapi COVID? Kita tahu di sini ini adalah obat-obat yang biasa kita pakai, tapi sekarang jadi banyak pilihan lain yang terutama untuk yang berat, seperti ada stem cell, ini sel punca, ada plasma konvalesen, pemberian interleukin 6 dan banyak lagi ya. Dan ini adalah terjadi karena semua orang ingin berinovasi untuk mengobati sakit ini, karena memang obat yang spesifik belum ada. Jadi obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat yang bersifat empiris, artinya berdasarkan pengalaman negara lain. Bidang riset juga demikian. Ternyata sekarang riset banyak sekali dan sudah ada anak bangsa yang bisa membuat ventilator, dan juga lembaga di Indonesia sudah bisa membuat genome sequencing untuk virus ini, dan saat ini ada juga penelitian tentang vaksin ya. Dan banyak sekali adaptasi perkembangan yang dilakukan. Di bidang kesehatan sekarang ada artificial intelligence, robotic USG guided treatment, juga robotic surgery, dan bahkan ini bukan di Indonesia tapi ya, ini di dunia ada robotic physical examination. Jadi orang diperiksa oleh robot, dokternya bisa dari distancing ya. Ya, ini update kasus per 11 Januari memang masih meningkat ya. Kalau kita lihat sepintas sebetulnya barangkali kita tidak bisa secara negara melakukan new normal, tapi bisa per provinsi atau per kota atau kabupaten. Karena ada syarat untuk new normal itu, bahwa satu, terbukti transmisi COVID telah terkontrol, kapasitas lab memadai, risiko untuk mengurangi wabah di tempat-tempat yang berisiko seperti fasilitas kesehatan, rumah jompo, pemukiman padat itu dilaksanakan. Kemudian juga ada upaya pencegahan di tempat kerja, di sekolah, di tempat umum. Lalu kemudian dapat mengendalikan kasus-kasus imported. Jadi di bandara ini mesti ketat. Dan yang terpenting ini, yang terakhir adalah masyarakat sepenuhnya diedukasi, serta ikut berperan dan diberdayakan dalam masa transisi ini. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa intinya suatu negara bisa new normal kalau sudah berhasil mengendalikan transmisinya. Ya, untuk Indonesia kita melihatnya mungkin per provinsi atau per kota. Ya, jadi 4 hal ya. Sarananya mendukung, kesadaran dan disiplin gaya hidup masyarakat juga mendukung, pemeriksaan bisa kapasitasnya ditingkatkan, dan juga sistem kesehatannya juga siap. Ini baru kita bisa new normal atau adaptasi ya. Nah, ini juga data yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata kelompok usia tertinggi untuk COVID di Indonesia ini orang muda nih, 31 sampai 45 tahun. Ini barangkali yang mendasari mengapa semua orang harus pakai masker. Karena ini kan usia kerja nih, 31 sampai 45 tahun. Usia produktif, mereka masih bekerja, mereka harus keluar. Oleh sebab itu pakailah masker dan cuci tangan. Dan ini di tempat kerja saya kira harus mulai dibiasakan bahwa 2 menit lagi, Dok ya. Ya. Kemudian
kendaraan umum ini. Tidak bisa lagi berdesak-desakan, harus seperti ini nih. Kalau bisa di kereta orang berjarak seperti ini, juga di atas bus ya. Tidak bisa lagi seperti kereta api yang dari Depok Jakarta misalnya yang masih berdempet-dempet, itu tidak mencerminkan kesiapan kita kalau untuk ingin melakukan adaptasi kebiasaan baru. Ya, ya ini juga di pasar nih, apa yang harus dilakukan ini. Fotonya saya ambil dari India ini karena nggak dapet foto di Indonesia nih kayak begini, orang yang mau berbelanja berjarak seperti ini ya, juga membeli buah seperti itu. Ini bapak-bapak bahkan disiplin sekali nih. Kita nggak tahu nih, mestinya kalau bisa Indonesia seperti ini, mungkin di Tanah Abang orang belanja berjarak seperti ini, barangkali kita memang sudah cukup puas untuk bisa melaksanakan new normal. Jadi kehidupan normal, orang bisa berbelanja tapi caranya baru, bukan old normal. Di restoran juga demikian, seharusnya satu meja cukup satu orang. Kalau terpaksa 2 orang, tetap saja harus jaga jarak, dan bila mana klien sudah keluar, maka diwajibkan untuk pihak restoran membersihkan meja dan kursi, bukan hanya dengan air atau lap, tapi dengan desinfektan. Ya, jadi bagaimana kalau setelah kita bepergian dari luar, masuk ke rumah? Ini membuka alas kaki sebelum masuk rumah ya, itu yang utama. Kemudian setelah membuka alas kaki, sampai di dalam kita menyemprot desinfektan untuk alat-alat yang dipakai seperti ponsel, laptop, alas kaki, dan lain-lain. Buang sampah ya, tidak menyentuh apapun di dalam rumah sebelum mencuci tangan, dan kemudian melepas baju dan mandi. Jadi diharapkan masuk ke rumah, mandi, ganti baju, baru beraktivitas, tapi tetap cuci tangan. Ya, jadi ini beberapa hal saya ingin ingatkan lagi dalam kondisi adaptasi kehidupan baru atau kebiasaan baru atau new normal. Bila keluar rumah pakai masker, ini untuk saling melindungi. Saya memakai masker melindungi orang yang berada di dekat saya. Orang yang dekat saya pakai masker untuk melindungi saya. Jadi jarak minimal 1 meter, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan tidak menyentuh daerah wajah. Kalau rasa-rasanya perlu menyentuh wajah, harus cuci tangan. Istirahat yang cukup, jangan begadang, jangan merokok, makan makanan yang bergizi, bisa melakukan aktivitas rutin di rumah, tapi menjalankan upaya-upaya preventif atau pencegahan. Dan kalau dibutuhkan bisa mengkonsumsi suplemen tambahan atau vitamin. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan yang sangat jelas. Tapi dari new normal yang harus kita lakukan terakhir, saya ada satu kesulitan tuh dok. Itu yang jangan begadang dok. Itu sulit sekali sekarang dilakukan pada saat kita harus work from home, udah nggak ada waktu lagi, kita bisa bekerja sampai malam, tiba-tiba pagi bangun, mengerjakan semuanya mulai dari pagi. Nah, sepertinya tapi begitu dari rumah dibanding dengan masuk iya betul, itu dia dok. Gajinya 2 kali lipat dong. Wah, saya ambil saja kalau itu dok. Lebih produktif kan, tapi perlu diingat kenapa saya katakan jangan begadang, karena kalau orang kurang istirahat, itu akan bisa menurunkan sistem imun. Dan kalau sistem imun turun, itu mudah terinfeksi, apakah itu oleh kuman ataupun virus. Jadi sepertinya intinya itu saja, bahwa istirahat itu cukup ya. Jadi jangan sampai anak-anak tidak sekolah, ibu bapaknya juga tidak bekerja, tapi nonton Netflix sampai jam 2 pagi misalnya, itu nggak boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Erlina buat penjelasannya. Saya ingin ke Mas Burhan nih. Kita melihat bahwa sekarang memang ini ya, sebagai responder harus menanggapi 3 hal nih Mas Burhan nih. Dari hoax, dari kebijakan pemerintah, dan dari segi medis. Kita melihat sekarang kita lagi-lagi masuk ke dalam fase normal yang baru. Tapi distorsi informasi itu masih terjadi di kalangan masyarakat, dan kemudian kita lihat beberapa hari terakhir kasus itu masih terus naik. Nah, tapi di survei yang Mas Burhan launching minggu ini, itu kita melihat bahwa publik melihat bahwa mungkin dikoreksi Mas kalau salah, 55% itu masih confident terhadap gugus tugas ya, dan 66%
itu terhadap kinerja presiden. Nah, artinya apakah kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu di saat ini sudah tepat dan sudah diresponi secara positif, atau bagaimana, Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan sedikit apa yang kami temukan di bulan Mei, tanggal 16 sampai 18 Mei 2020 kemarin, gitu ya. Pertama, kalau kita lihat dari approval rating yang tadi Mas Dio tanyakan, itu sebenarnya kita tanyakan dalam 3 bentuk. Ya. Pertama adalah kepuasan terkait dengan penanganan pemerintah pusat dalam COVID-19. Di bulan Februari 2020, yaitu pada waktu awal Februari, itu kita pernah tanyakan pertanyaan serupa. Tetapi saat itu kita memakai face-to-face interview. Jadi saat itu yang mengemuka adalah penanganan pemerintah pusat terkait kepulangan WNI di Cina yang dikarantina di Batam atau di salah satu pulau di Kepri. Dan jangan lupa saat itu belum ada korban COVID-19 dan belum ada statement-statement misalnya COVID-19 akan sembuh sendiri, misalnya itu belum ada. Saat itu betul-betul 71% masyarakat puas. Nah, kalau kemudian di bulan Mei kita temukan ada 56% masyarakat yang puas 3 bulan setelah pandemik, itu tergantung cara pandang kita. Beliau bisa saja mengatakan itu masih di atas angka psikologis 50%. Tapi kalau dibandingkan bulan Februari itu turun drastis. Dari 71% yang puas menjadi 56%. Artinya tidak buruk-buruk amat seperti di Twitter. Kalau di Twitter kan seolah-olah itu gelap gulita ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi juga tidak istimewa. Karena turunnya statistically significant. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita tanyakan approval rating Pak Jokowi secara umum, trennya juga turun dibanding bulan Februari, tetapi turunnya tidak jauh. Ya, turunnya tidak signifikan. Nah, saya sudah mendapatkan jawaban. Saya sebelum rilis melakukan analisis regresi untuk mengecek apa yang membuat masyarakat masih cukup percaya terhadap presiden, ya. Dan tingkat kepercayaan terhadap presiden itu lebih tinggi dibanding terhadap pemerintah pusat. Nah, itu catatan penting. Pertama yang kita temukan, ini sambil saya cari ya, kepercayaan terhadap presiden di sini. Ini dia nih. Jadi, nah pertama kalau kita cek, ini kalau Anda cek ada penurunan sekitar 3,5% dibanding bulan Februari. Ternyata efek partisan itu kuat sekali di sini. Nah, di sini ya. Pemilih Pak Jokowi di 2019 yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi secara umum, bukan hanya soal COVID, itu 77,3%. Sementara pemilih Pak Prabowo di 2019 yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi hanya 48%. Nah, ini saya udah tes pakai regresi, dua-duanya saya coba, linear regression sama logistic regression, valid. Partisan punya kontribusi dalam menentukan puas tidaknya terhadap kinerja presiden. Nah, ini buat kawan saya, sohib saya, Pak Fajrul, ini penting nih. Dalam soal ini, itu kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi tidak semata-mata ditentukan oleh efek retrospektif, tapi efek partisan. Jadi di satu sisi, Pak Jokowi ini punya modal yang baik, karena dia punya strong base. Tetapi penilaian kepuasan terhadap beliau itu tidak ditentukan semata-mata faktor kinerja. Betul. Nah, itu ya. Jadi meskipun Pak Prabowo sudah masuk menjadi anggota kabinet, sudah menjadi rekannya Mas Fajrul, pendukungnya nggak seperti itu, gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan new normal? Ya, new normal. Saya juga punya temuan yang di satu sisi memberi semacam justifikasi buat pemerintah, karena terus terang apa yang kita saksikan beberapa bulan terakhir itu betul-betul disaster secara ekonomi. Ya, ini misalnya saya taruh di bagian depan, ini dia nih. Jadi coba Bapak Ibu sekalian cek, gitu ya, kita punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi ekonomi secara sosiotropik, misalnya, nah, ini dia nih. Jadi di sini yang mengatakan buruk di bulan Mei kondisi ekonomi nasional 81%.
naik berapa puluh persen itu. Oh, lebih dari 100%. Di bulan Februari, ekonomi nasional yang dikatakan responden memburuk cuma 24%. Ini. Terus kemudian bagaimana dengan, nah di sini menariknya Bapak sekalian, itu efek partisan tidak menjelaskan. Mau pendukung Pak Prabowo, mau pendukung Pak Jokowi di 2019, sama-sama mengatakan kondisi ekonomi buruk. Begitu juga dengan pendapatan rumah tangga. Trennya juga demikian. Dibanding bulan Februari yang mengatakan buruk, atau lebih buruk itu 84%. Di bulan Mei, Februari cuma 22%. Naiknya super tajam, berapa ratus persen itu. Pendapatan mereka setelah pandemik yang mengatakan turun, Bapak sekalian bisa cek, ini di bulan Maret, ini di bulan April, ini di bulan Mei. Betul-betul gloomy, gitu ya. Nah, ini menjadi semacam, saya sebut tadi ada alasan justifikasi ya, cuma soal komunikasi strateginya ini yang harus dibenahi ya, supaya normal baru yang digulirkan pemerintah itu mendapatkan dukungan. Karena secara umum kalau kita cek semua pertanyaan kita, ada 45-an pertanyaan, itu hanya di masalah kinerja pemerintah pusat dan kinerja Pak Jokowi yang punya efek partisan. Di luar itu, mau pendukung Jokowi, mau pendukung Pak Prabowo, itu penilainya sama. Pertanyaan-pertanyaan lain, soal ekonomi, soal PSBB ini dia misalnya ya. Saya sebutkan di sini, ini PSBB slide nomor 30. Ini dia nih. Misalnya ini. Jadi kita tanyakan, apakah PSBB itu dilanjutkan atau tidak? 50,6% meminta agar PSBB dilanjutkan. 43,1% meminta agar PSBB sudah cukup. Nah, kalau kita cek secara statistik ini tidak signifikan bedanya. Ya, tidak signifikan. Artinya masyarakat terbelah. Ada yang pengen lanjut, ada yang pengen tidak. Nah, pertanyaannya siapa mereka yang pengen lanjut, siapa yang tidak mau lanjut. Coba cek sekalian di sebelah sini saya sebut kursornya. Pendukung Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo yang meminta PSBB dilanjutkan atau di stop itu tidak berbeda. Artinya, efek partisan tidak menjelaskan soal apakah PSBB mau lanjut atau tidak. Lalu apa? Ternyata kita cek adalah ketimpangan dan ketimpangan dan tingkat pendapatan. Coba cek ya, kalau kita lihat DKI yang meminta PSBB dilanjutkan 76%. Hanya 24% warga DKI yang meminta PSBB di stop. Tapi kita bergeser dikit saja ke Banten, itu peta berubah. Di Banten, tetangganya Jakarta, hanya 32% masyarakat Banten yang minta PSBB dilanjutkan. Apa sebabnya? Banten provinsi termiskin di Jawa. Jadi semakin miskin warga, semakin minta PSBB stop saja. Karena sudah terbukti tadi di bagian awal saya sebut, ekonomi kita betul-betul terpukul oleh faktor COVID yang kemudian dilanjutkan dengan PSBB. Coba cek di sini lagi tingkat pendapatan, semakin tinggi pendapatan dan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mintanya PSBB dilanjutkan. Jadi mau pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo, kalau tingkat pendidikannya lebih tinggi, maunya dilanjutkan. Karena mereka tentu saja terkena dampak oleh COVID, gitu ya. Tapi mereka punya tabungan. Nah, kelas menengah bawah ini kan nggak punya tabungan. Jadi kalau kemudian ada social restriction secara keras, itu mereka yang paling terpukul. Dan karenanya daripada mati di rumah lebih baik keluar, meskipun dengan resiko, gitu ya, tidak bisa dengan resiko terkena COVID. Nah ini tantangan buat Bu Erlina Burhan, gitu ya. Nggak tahu suaminya namanya Pak Burhan juga, jangan-jangan. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain? Yang lain, isu ekonomi juga demikian. Pak Burhan, kita saudara. Oh, saudara. Nah, berikut juga dengan isu apakah ekonomi ataukah kesehatan. 60% maunya kesehatan. 34% maunya ekonomi. Tapi kalau saya breakdown, lagi-lagi sama, Bu. Efek partisan tidak menjelaskan. Lihat tuh, pendukung Pak Jokowi yang meminta isu kesehatan diprioritaskan 60%. Pendukung Pak Prabowo di 2019 yang meminta isu kesehatan 59%. Nggak beda. Tapi kalau dari sisi ekonomi sama wilayah, lagi-lagi ada bedanya. Kalau mereka tinggal di Jakarta,
semakin isu kesehatan lebih penting ketimbang isu ekonomi. Karena kayak orang Mbak Erika misalnya, di rumah saja masih ada itu deposito. Gitu ya. Tapi yang di kelas menengah bawah yang tinggal di Banten, yang nggak jauh dari Jakarta beda. Gitu ya. Jadi ini isu-isu yang menurut saya penting untuk diwaspadai oleh pemerintah. Saya tahu ini satu masalah yang tidak bisa direkonsiliasi secara mudah gitu ya. Bagaimana mereconcile antara mazhab ekonomi atau mazhab public health gitu ya. 2 menit lagi Mas Burhan ya. Ya, dan kalau misalnya kita cek bagaimana cara meningkatkan kredibilitas, ini ada beberapa isu yang masih ini ya. Tadi saya sebut ya, Mas Fajrul ya, ada beberapa isu yang membuat masyarakat ketika pemerintah pusat ngomong soal new normal itu mereka tidak bisa langsung bisa menerima. Itu salah satunya karena ada beberapa isu yang negatif betul, gitu ya. Satu misalnya ini Mas, TKA. Kan ada pernyataan salah satu menteri TKA boleh masuk karena SDM kita tidak memadai, tidak berkualitas. Ini clear datanya. 60,6% responden kita maunya tenaga kerja asing di stop, dimoratoriumkan untuk sementara. Ya, artinya setelah pandemik silahkan, tapi sekarang tutup dulu. Nah, yang sesuai dengan argumen menteri tadi cuma 4,2% yang bilang TKA boleh masuk karena mereka punya kualitas dan diperlukan oleh Indonesia. Cuma 4%. Ya. Kemudian apalagi yang lain? Dan di sini nggak ada bedanya, pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo, semuanya sama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan isu bansos? Dia. Bansos ini bagian dari bantalan sosial terkait dengan masalah karena pandemi kan sudah mulai bergeser ke isu ekonomi ya. Nah, ini kalau tidak diantisipasi bisa jadi krisis. Sebagian besar mengatakan bansos itu off target, not on target. Ini harus diwaspadai nih karena kalau tidak itu bisa menjadi masalah serius seperti di India atau di Lebanon, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya tidak diperbaiki, itu isu terkait dengan new normal tadi bisa tergeser oleh noise semacam ini. Terus yang terakhir, noise yang menurut saya penting untuk diwaspadai juga adalah online training ya, yang melalui ini. Ini juga lagi-lagi sebagian besar tidak setuju. Karena kemarin kan kita dapat informasi ada anggaran yang disalurkan oleh sebagian oleh sebagian untuk guna itu loh, untuk yang dipakai oleh mantan staf khusus presiden itu loh. Nah, ini isu-isu negatif yang mengurangi kredibilitas pemerintah ketika bicara soal new normal. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Erlina Burhan tadi. Nah, apa itu soal strategi, Mas Fajrul? Coba cek di sini, kalau kita tanya pakai pertanyaan soal pelonggaran pembatasan. Nah, ini pertanyaannya saya sebutkan di sini ya. Ini kebetulan saya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris karena diminta oleh banyak media asing kemarin, ada New York Times, ada Reuters gitu ya. Kalau kuesionernya sendiri sih bahasa Indonesia ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju jika pemerintah punya rencana untuk melonggarkan pembatasan? Misalnya, orang yang berusia di bawah 45 tahun bisa kembali melaksanakan aktivitas di beberapa wilayah seperti Bali, Manado, Jogja, Batam, Bintan. Mengapa kata-kata ini yang kita pilih? Karena ada statement salah satu menteri. Dan menariknya, kalau kita sebutkan beberapa wilayah yang kebetulan secara isu kesehatan itu sudah membaik, itu lebih banyak masyarakat yang setuju ketimbang yang tidak setuju. Poin saya, kalau ngomong new normal itu jangan top down, tapi bottom up. Mulai dari wilayah-wilayah yang sudah membaik. Jangan dari Jakarta. Jakarta masih gloomy meskipun tidak seburuk bulan-bulan lalu. Dan jangan dari pemerintah pusat. Jadi misalnya biarkan Gubernur Bali, siapa itu namanya, saya lupa saya nama gubernurnya, biarkan misalnya Jogja Sultan yang bicara, biarkan misalnya wali kota Batam, karena mereka yang paling terpukul nih kalau PSBB secara ketat dilaksanakan. Nah, sebagai penutup saya ingin menampilkan sedikit dari Thomas Puyo, menurut saya menarik gitu ya. Ini saya drop, ini dia nih. Ini dia nih.
Nah, ini tulisan dari seorang yang sangat keren gitu ya, karena dia dibaca sekarang udah lebih 50 juta yang membaca ini. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini. Palu dan menari gitu ya, the hammer and the dance, itu Mas Puyo. Jadi new normal ini sekarang ini kita nih, dia ada di 2 days ini. Kemudian kena kasus COVID-19. Ya, COVID-19. Kalau COVID-19 ini tidak di Palu, tidak di hammer, maka dia akan naik terus secara eksponensial. Ya. Pemerintah itu gunanya kita harapkan mempalu supaya tren naik eksponensial tadi bisa turun. Nah, ini kalau ada mitigasi, dia akan turun dan akan turun lagi. Nah, salah satu yang membuat tugas Bung Fajrul itu belum mudah ketika ngomong new normal adalah tren kita masih naik. Belum turun, tapi udah ngomong new normal. Itu satu. Makanya tadi saya sarankan jangan dari pemerintah pusat, mulai dari bawah. Gitu ya. Karena kalau dari pusat, ini sejak Bu Dr. Raisa jadi jubir malah naik terus tuh yang kena positif COVID-19. Kok tiba-tiba ngomong new normal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalaupun toh sudah berhasil di Palu, tidak lantas kita kembali ke normal lama seperti sebelum COVID-19. Maka kata Puyo, kita harus menari. Jadi ibarat kalau misalnya kita kena polisi tidur, itu tidak lantas jalan mulus, tapi jalan masih geronjal-geronjal lagi sampai ditemukan vaksin. Nah, artinya persis yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, masyarakat termasuk juga pemerintah harus memberi informasi kepada publik gitu ya, bahwa kita tidak bisa lantas memikirkan untuk kembali ke kehidupan sebelum COVID datang. New normal di sini adalah kita berdansa dengan COVID-19. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Burhan untuk penjelasannya, sangat menarik ya. Kita melihat sekarang ini kita ada di kemarin kita di Twitter itu sempat ada bahasan tentang bahwa kita mengalami badai yang sama, tapi kita kapalnya berbeda-beda. Ada yang kapalnya naik yacht, ada kapalnya juga yang naik kapal getek gitu mungkin. Jadi resistance terhadap COVID itu sendiri menjadi berbeda-beda dan sangat beragam. Dan coba saya underline sedikit tadi yang Mas Burhan bilang tentang bahwa pendekatannya jangan dari pemerintah pusat terus, tapi juga harus dari daerah. Karena kita lihat di beberapa daerah, setiap sore juga juru bicara pemerintah, Pak Yuryanto bilang bahwa ada beberapa daerah itu yang sudah tidak ada peningkatan kasus. Di beberapa daerah lain itu masih ada peningkatan kasus, khususnya di Jawa Timur dan juga Jakarta. Jadi jangan-jangan pendekatan yang harus diambil strategi komunikasi maupun kebijakan itu memang harus terfragmentasi dan pendekatannya harus personal dari daerah ke masyarakatnya. Nah, waktu kita singkat, tapi mungkin aku men-trigger satu pertanyaan dulu untuk Mas Fajrul untuk menanggapi beberapa pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi, Dr. Erlina, dan Mas Burhan. Ada nggak sekarang apa yang sedang dipersiapkan nih oleh pemerintah pusat dalam mengayomi daerah-daerah menuju normal yang baru, menuju tatanan yang baru di mana masyarakat harus kemudian adjust, berdansa dengan COVID seperti yang Mas Burhan tadi bilang. Mungkin di-unmute dulu Mas Fajrul mikrofonnya. Sebentar. Belum kedengeran? Oke. Oh, salah, itu ternyata bukan. Belum kedengeran, Mas Fajrul? Oke, siap. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya tidak lebih banyak sebenarnya ingin bertanya nih kepada para pakar ini. Jadi bukan saya menanggapi, terutama terkait misalnya Mbak Novi tadi, menarik menurut saya, karena ketika disampaikan tentang yang hoax tadi, memang yang dari Dirjen Aptika Kominfo itu tidak disebutkan sumbernya, hanya menyebutkan jumlah dan kemudian beritanya
yang 845 yang hoax itu. Tapi dari Mbak Novi itu bagus sekali karena tadi disebutkan, dan saya kaget sebenarnya, sumbernya itu merdeka.com, kompas.com, republika.co.id, radarsolojawapos.com, tribunnews.com, liputan6.com. Jadi sebenarnya online nasional yang resmi itu sumber dari berita-berita apa ya, disinformasi lah. Nah itu juga, nah ini yang menurut saya mesti umumnya kan hoax ini dikaitkan langsung kepada orang-orang di medsos, pribadi-pribadi, akun seperti itu. Dari jumlah yang juga ke polisi itu hampir sebenarnya orang. Tetapi ketika Mbak Endah tadi menyebutkan tentang, Mbak Novi menyebutkan tentang apa itu daftar disinformasi, umumnya adalah berasal dari online, dan saya juga kaget Kompas juga terlibat dalam urusan ini. Mungkin bukan Kompas Harian ya, kompas.com. Ini yang menjadi, saya juga ingin bertanya jadinya ini kepada Mbak Novi, bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan ditemukan hoax, tapi media yang melakukan cek fakta menunjukkan bahwa itu hoax. Oke, sorry kalau kayak Iya. Berarti itu yang melakukan cek fakta adalah ya media-media. Makanya tadi saya bilang sebenarnya masyarakat kalau tidak punya alat sendiri yang canggih untuk cek fakta, Google gitu saja, cek fakta atau cek hoax dengan judul atau topiknya, nanti beberapa media akan memberikan konfirmasinya. Ya memang ada, kemudian saya lihat juga media-media itu kemudian menjadikan berita hoax itu menjadi berita lagi. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Kalau pengen yang cek fakta nanti ada kurung di depan, cek fakta atau hoax atau bukan. Jadi ada kurung di depan untuk penjelasan bahwa itu adalah cek fakta. Terima kasih. Iya. Banyak bukan ke medianya, pada orang sebenarnya. Memang ada beberapa judul memang yang aneh-aneh seperti petugas PKI menyamar sebagai dokter. Ya, kadang memang ada media juga yang terjebak dalam pusaran hoax itu sendiri sih. Betul. Kemudian COVID-19 bisa disembuhkan dengan minyak kayu putih. Jadi, terhadap yang dari Burhan, terima kasih ini soal beberapa tadi yang data, terutama yang usulan mengenai bahwa dimulai dari daerah, memang kan dari gugus tugas memulainya dari zona hijau, Burhan. Dari zona hijau dan umumnya berada di daerah, kemudian habis itu dari zona kuning. Kalau zona kuning ini jumlahnya sekitar 136 kabupaten kota, dari Aceh sampai dengan Papua itu jumlahnya 136, tapi Burhan betul di luar dari Jakarta misalnya seperti itu. Dan tadi betul sih sebenarnya yang harus menyampaikannya adalah gugus tugas daerah. Jadi 34 gugus tugas di provinsi atau di gugus tugas dari kabupaten kota tersebut akan lebih otoritatif karena mereka mengenal langsung kepada apa itu karakter di daerahnya sendiri begitu. Saya pikir saya cuma itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih untuk Ibu Erlina yang selama ini berada di garis depan untuk perlawanan terhadap apa ini COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fajrul. Mungkin karena kita udah jam 5 sekarang, tapi kita mulai agak terlambat, boleh nggak diperpanjang sedikit 10-15 menit gitu, atau mungkin ada kegiatan lain? Nggak apa-apa ya? Rain mengambil beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di media. Mungkin saya sampaikan aja langsung ke floor gitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat ini harus menghadapi new normal? Ini pertanyaan yang mendasar nih dari masyarakat. Bagaimana tanggapan pemerintah? Bagaimana tanggapan Mbak Novi dari segi akademisi dan melihat bahwa ada kesimpangsiuran informasi dan compliance misalnya Dr. Erlina. Bagaimana kita harus taat nih? Silahkan, mungkin ada yang mau mulai duluan. Ya, saya ingin berpendapat bahwa masyarakat itu sebetulnya tidak punya pilihan. Karena mereka lah yang jadi korban. Kalau ingin selamat ya harus ikut tata cara itu begitu. Jadi jangan, dan juga tidak ada lagi masanya kita saling menyalahkan, ya, menyalahkan pemerintah menyalahkan masyarakat. Ya udahlah, kita sekarang musuhnya sama kok. Ya, jadi kita sama-sama saja saling bahu membahu
Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan masukan ya Pak Fajrul ya, para pemerintah, tapi jangan blaming saja. Tapi boleh memberikan masukan. Ya, dan juga masyarakat harus kita sampaikan ini jiwa raganya ini yang dipertaruhkan begitu loh. Ya. Jadi harus disampaikan hanya mereka lah yang bisa menolong dirinya. Tapi di samping itu juga pemerintah harus memfasilitasi agar apa yang dicanangkan itu memang bisa berlaku. Contohnya, kita menyampaikan masyarakat kalau turun dari kendaraan umum atau kereta api atau bus harus cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Tapi tidak ada sarana cuci tangan di halte atau di stasiun misalnya. Nah itu mungkin kita berikan masukan kepada pemerintah. Ini kalau memang mau preventionnya bisa terlaksana, ya disediakan, tolong disediakan seperti itu. Dan juga masyarakat itu di awal-awal perlu terus dikawal. Jadi artinya kalau ada kerumunan atau ada orang tidak antri, itu harus ada yang mensupervisi, mengatakan nggak bisa, harus antri. Kalau nggak antri, nggak bisa masuk ke ruangan ini, misalnya begitu. Dan antri jaraknya 1 meter. Jadi jangan ada, tapi disampaikan barangkali dengan cara yang membuat orang bukan marah, tapi mungkin malu karena dia tidak mengikuti aturan ini. Ya. Memang kan kalau kita lihat di medsos ada orang dipukulin, seharusnya nggak boleh juga itu. Harusnya ditumbuhkan kesadaran sehingga masyarakat itu malu kalau tidak melakukan hal itu. Jadi memang kadang-kadang saya juga berpikir nih komunikasi publik nih Pak Burhan sering bicara ini, komunikasi publik itu masih efektif lah begitu ya. Dan juga jangan sampai berbicara berbeda-beda. Karena tuh saya kira sekarang baik non kesehatan maupun orang kesehatan ilmunya mirip-mirip sama lah. Karena ini pengetahuan kita masih terbatas kok tentang penyakit ini. Jadi mari kita sama-sama saja begitu. Dan tapi memang masyarakat adalah kunci utama. Tapi harus difasilitasi oleh pemerintah. Nggak bisa dibiarkan juga mentang-mentang, oh kalian loh yang garda terdepan memutus rantai. Kalau nggak mutus rantai ya terserah gitu. Yang nggak boleh juga. Pemerintah tetap harus menjaga, mengawal bahwa itu terjadi. Begitu bukan Pak Burhan? Ya. Sama-sama Burhan. Siap, terima kasih Dr. Erlina. Mbak Novi, mau menanggapi? Oke, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menjadi agen. Semua dari kita harus menjadi agen dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar, baik itu komunitas yang profesi ataupun komunitas teman ya. Karena kalau dari penelitian saya dan teman-teman itu justru malah WhatsApp group yang paling banyak hoax itu WhatsApp group yang alumni-alumni itu gitu. Kemudian besar sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing dan kita juga harus tega untuk mengingatkan teman yang lain. Artinya kita harus menjadi agen untuk perbaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah persoalan terlibat. Jadi saya setuju dengan Mas Burhan juga bahwa dan juga pengalaman Jabilidi juga kita memberikan banyak konten, tapi konten yang berarti adalah ketika konten itu memang diinginkan, dibutuhkan dan kemudian dikerjakan, di-share secara mandiri, di-print sendiri oleh warga, ketimbang kita maksa-maksa bawa kertas atau flyernya kemana-mana. Itu rasanya memang beda gitu, sampainya juga beda. Kalau dari bawah itu berarti berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga memang disiplin ini harus tingkatkan ya, artinya semua orang harus mengingatkan baik dengan cara yang tadi Bu Helina bilang dengan cara yang lembut maupun juga dengan kedisiplinan yang tinggi. Karena saya masih ingat sekali waktu zaman helm diterapkan di Indonesia itu kalau nggak ada polisi orang nggak mau pakai helm gitu ya. Dan sekarang juga saya melihat kalau sesekali saya keluar rumah masker itu ada tapi jadi kalung gitu. Cuma kemudian kalau ada petugas maskernya dinaikkan gitu kan. Nah ini gimana kita bisa memberikan kesadaran bahwa pakai masker itu bukan buat menyenangkan Satpol PP ataupun petugas kelurahan, tapi untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Yang keempat mungkin ini khusus untuk Pak Fajrul dan tim ya, terutama yang dari pemerintah, kalau berantem jangan di depan media atau di depan masyarakat. Berantemnya di ruang-ruang rapat saja, artinya karena banyak orang yang nggak paham gitu. Artinya nanti kalau berantemnya di depan media atau di depan ruang yang terbuka, itu kita malah kemudian masyarakatnya jadi bingung gitu. Kalau kita yang biasa berhubungan dengan pemerintah mungkin akan bisa memilah dan bisa membaca ya.
Tapi untuk masyarakat yang mungkin pendidikannya lebih rendah dan informasinya terbatas dan serba bingung, itu kan malah bingung mana yang atau siapa yang mau dipercaya. Terutama segregasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seringkali kayak kenceng-kencengan atau merasa benar-beneran menggunakan istilah atau menerapkan aturan. Nah ini kayak berantem dulu deh semua di belakang tapi jangan di depan. Saya kira itu yang paling penting karena seperti yang tadi saya bilang sinergi dan kolaborasi ini nggak akan jalan kalau nggak semua pihak mau turun tangan. Gitu. Makasih Mas Dio. Ya, terima kasih Mbak Novi. Mas Burhan mungkin? Ya, saya menutup dengan satu slide terakhir ya. Ini dari dari Ryan Head sama Beatrix Jeans, dimuat oleh media yang sangat terkemuka, memetakan dan meranking negara-negara dalam penanganan COVID. Nah, Indonesia ada di sini nih. Jadi ada dua sumbu. Sumbu pertama adalah bagaimana negara mengatasi masalah ekonomi akibat COVID. Yang kedua adalah masalah public health. Jadi semakin ke kanan, semakin bagus penanganan public health terkait dengan COVID. Sementara semakin ke atas dari sisi vertikal, itu semakin bagus ekonominya. Nah, kalau kita lihat, itu sedikit sekali negara yang masuk di subkuadran di sini. Yang bagus ekonomi dan bagus public health-nya. Yang paling bagus adalah Vietnam. Kedua adalah Cina. Sebagian besar itu ada di kuadran bawah sini. Ada yang public health-nya bagus, tapi ekonominya terpukul. Nih, misalnya Australia, ada New Zealand ya. New Zealand kan dipuji-puji habis. Tapi ekonominya terpukul. Gitu. Dan itu butuh 2-3 tahun karena mereka mengalami resesi. Demikian juga dengan Australia. Indonesia not that bad, gitu ya. Jadi Indonesia itu ranknya kurang lebih sedikit di atas 50%, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Nah ini persis kayak survei saya 56%. Jadi kurang lebih dari sisi public health kita tidak sejelek negara-negara yang ada di sini maupun ya di sini kan yang jelek-jelek ya dari sisi dari sisi sini. Misalnya ini jelek ini. Ada Spanyol, ada Inggris gitu ya. Nah, kita ekonominya juga nggak terpukul loh. Di Ekonomis baru saja memuat satu laporan akhir tahun nanti cuma ada 4 negara yang diprediksi pertumbuhannya positif dan Indonesia masuk di antaranya. Meskipun kita diprediksi hanya naik 1%. Nah, negara yang lain adalah Cina, India, dan Mesir. Yang lain resesi. Nah, menariknya nih, meskipun banyak tudingan kita dianggap kurang serius masalah public health, itu ini saya sebenarnya nggak terlalu suka bicara soal statistik nyawa ya, tetapi nggak terhindarkan. Yang meninggal di kita itu belum menyampai 2.000 dengan penduduk 273 juta, Bu Erlina ya. Udah sampai, Pak, udah 2.000. Udah 2.000-an ya, Iya. udah 2.000. Tapi coba kalau kita pakai helikopter view, saya sebenarnya nggak terlalu suka bicara ini karena ini terus terang bisa diartikan satu orang nyawa. Tapi coba lihat Amerika, itu lebih dari 100.000, Brazil yang penduduknya 200 juta, yang meninggal berkali-kali lipat ketimbang kita. Jadi dari sisi penanganan COVID kita tidak istimewa untuk tidak mengatakan jelek. Kemudian dari sisi health system juga tidak terlalu bagus untuk tidak mengatakan mediocre. Warga juga tidak disiplin, tetapi tidak terlalu buruk loh. Artinya ada kekuatan supernatural. Saya merasa kita ini saya merasa tidak ada alasan yang membuat kita optimis, tetapi tidak buruk-buruk amat. Jadi ada yang mengatakan mungkin karena ijazah Li Homsatin. Tetapi poin saya ini sudah kita masuk pada titik di mana gitu ya, masyarakat harus betul-betul disiplin dalam menghadapi new normal ke depan gitu ya. Ekonomi memang tidak bisa terhindarkan karena kalau misalnya kita terlalu strict, maka yang terpukul ekonomi udah 86% masyarakat yang mengatakan pendapatan mereka turun. Dan jangan lupa, saya sudah melakukan agresi juga, ekonomi yang memburuk inilah yang membuat kepuasan terhadap demokrasi drop dalam 16 tahun terakhir. Sekarang yang puas terhadap demokrasi sudah di bawah 50%. Jadi di antara sekian banyak variabel yang paling menyumbang faktor turunnya kepuasan terhadap demokrasi adalah
ekonomi yang memburuk. Nah, sekarang gimana caranya ekonomi bisa bangkit, tetapi kesehatan tidak dikorbankan. Nah, saya setuju tadi dengan Bu Erlina, dengan Bu Novi, gitu ya, untuk disiplin itu satu. Yang kedua, mau tidak mau memang pemerintah harus lebih keras untuk meyakinkan pentingnya menjaga kesehatan. Termasuk misalnya begini ya, saya terus punya data social compliance kita merendah ya. Social compliance itu ketaatan budaya terhadap, beda sama negara seperti Vietnam, Asia Timur rata-rata bagus, mereka sadar untuk pakai masker, untuk distance gitu ya, secara sosial gitu. Tapi di kita itu kan rendah gitu. Nah, sekarang gimana caranya masyarakat bisa keluar gitu, bisa beraktivitas, tetapi mereka juga ditingkatkan kesadarannya dan pemerintah itu betul-betul ini turun kelihatan loh. Contohnya misalnya Pak Sederhana, saya kemarin baru keluar dari China ke kantor setelah 3 bulan. Dan saya macetnya 2,5 jam dari kantor Cikini ke sini. Udah betul-betul kayak hari biasa. Dan saya melihat masyarakat sudah betul-betul merasa tidak ada tuntutan untuk entah pakai masker, entah menjaga jarak. Nah, ini gimana cara meyakinkan itu di tengah social compliance mereka yang rendah. Nah, ini saya kira PR kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Burhan. Mungkin Mas Fajrul menanggapi hal ini? Cukup saya. Cukup? Ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Mas Dio. Ya. Mas Dio. Ini saya minta tolong sama Bu Novi, Pak Fajrul, dan Pak Burhan. Tolong dibantulah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tenaga kesehatan, dokter itu tidak ada berbisnis dengan COVID ini. Betul. Malah kami sebetulnya adalah justru mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan praktek kami di tempat lain. Jadi kami banyak fokus di COVID dan tidak praktek untuk hal-hal yang lain. Jadi justru kalau dikatakan ada dampak ekonomi terhadap masyarakat, terhadap dokter juga, kami juga pendapatan kami juga jauh terjun bebas. Sementara resikonya lebih ya Bu lebih ya. Tinggi ya, Dok ya. Betul, tapi kami banyak dikatakan nih dokter berbisnis, orang di PDP kan dikatakan positif supaya mendapat uang, dan itu sama sekali tidak benar. Jadi buat kami itu sungguh perih rasanya dianggap seperti itu. Siap, Bu Erlina. Terima kasih Dokter Erlina. Mengingat waktu, sekarang udah lewat 15 menit dari jadwal sebelumnya. Mungkin saya coba menarik satu garis linier dari yang udah para narasumber sampaikan kepada publik ya, bahwa dalam menyikapi new normal ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Pemerintah perlu bantuan dari teman-teman lain yang ada di level subnasional maupun kalangan-kalangan masyarakat sipil untuk juga membantu penyadaran atau peningkatan kesadaran dari masyarakat di bawah. Namun juga hal ini harus didorong dengan kesadaran publik terhadap pentingnya menaati beberapa hal yang sudah Dr. Erlina tadi sampaikan. Ketika masuk rumah kita harus buka sepatu, cuci kaki, kemudian mandi, kalau keluar pakai masker, harus mencuci tangan, dan compliance rate ini ternyata perlu ditingkatkan dari sisi kesadaran masyarakat sendiri. Nah, dari segi yang sudah disampaikan oleh Mas Burhan tadi, ternyata masih ada lebih dari 50% public trust terhadap apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Dan ini adalah suatu simbol di mana reminder buat kita, meskipun ada pengurangan dari bulan Februari, bahwa masih ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang jangan sampai trust itu kemudian hilang begitu saja. Karena ketika trust itu hilang, semuanya jadi amburadul, semuanya menjadi tidak sesuai dengan harapan. Jangan-jangan Indonesia bisa bergeser dari kurva yang sudah disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bisa bergeser ke kiri dan bahkan ke bawah. Secara public health kita nggak sampai, secara ekonomi kita juga resesi. Nah, mungkin itu teman-teman narasumber sekalian, kami berterima kasih Policy Lab dan Rumah Kebangsaan udah hadir sore hari ini, sangat bermanfaat. Dan kita akan nge-publish ini supaya bisa terus ditonton di YouTube. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan silahkan, tapi kalau enggak mari kita tutup bersama-sama supaya live streamingnya bisa di stop begitu. Ada
Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Fajrul, Mbak Novi, Dr. Makasih, Erlina, senang. Mas Mas Fajrul, Mas Burhan, Burhan, makasih. ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi. Dr. Erlina, Dio, Iya, Mbak Bu. Erika. Makasih banyak. Nanti kontak-kontak Sehat-sehat. Dr. Erlina kalau mau tanya-tanya saya ya, belajar Oke, kesehatan. saya yang belajar.